البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-hadits tasi' wal arba'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-249. Hadis kedua dari Kitabul Ghusl, masalah mandi. Dari bab pertama. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Qala haddatsana Sufyan. Anil A'mash an Salim bin Abil Ja'd. An Quraib an Ibni Abbas an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Jadi ini bukan hadis Ibnu Abbas tapi hadis Maimunah. Tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Ghaira rijlaih, kecuali kedua kakinya, yaitu kedua kaki tidak diwudukan, tidak dicuci. Wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adza. Beliau mencuci kemaluannya dan bagian-bagian yang terkena kotoran, terkena air mani dan yang seperti itu. Summa afadha alaihil ma. Setelah itu beliau mencurahkan kepada diri beliau air. Maksudnya yaitu betul-betul mengguyurkan air ke seluruh badan, menyiramkan air. Summa nahha rijlaih. Setelah itu beliau menyingkirkan, maksudnya menepikan kakinya dari tempat itu. Maksudnya boleh jadi mendekat ke tempat yang lebih bersih atau lebih ke atas mendekati pintu. Iya, beralih, mengalihkan, mengalihkan. Yang penting lepas dari tempat yang dikhawatirkan masih ada najis di situ, misalkan agak menjauh, mendekat ke pintu keluar. Fa ghasalahuma. Setelah itu beliau mencuci kedua kakinya tersebut. Hadhihi ghusluhu minal janabah. Ini adalah mandi Nabi dari janabah. Cara mandinya demikian. Baik. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Firyabi Al-Basri. Qala haddatsana Sufyan. Muhammad bin Yusuf kalau dari Sufyan kalau mutlak adalah siapa? As-Sauri. Sebenarnya Muhammad bin Yusuf di sini ada dua yang menjadi gurunya Imam Bukhari, yaitu Al-Baikandi. Dan Sufyan itu ada dua juga, yaitu Ibnu Uyainah. Dan uniknya istilahnya, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan dari Sufyan As-Sauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi juga meriwayatkan dari As-Sauri dan dari Sufyan bin Uyainah. Nah, makanya sebagian pensyarah memilih ini, yang lain memilih itu. Lalu yang benar bagaimana? Al-Hafidh mengatakan Bukhari kalau menyebutkan secara mutlak Muhammad bin Yusuf dari Sufyan adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dari Sufyan As-Sauri. Dan tatkala dikumpulkan sanad-sanadnya oleh Ibnu Battal di dalam syarah Sahih Bukhari, memang di level ini ada riwayat Sufyan bin Uyainah. Makanya tidak keliru berat untuk pensyarah yang lain yang mengatakan Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah, tidak keliru. Memang Sufyan bin Uyainah juga punya riwayat untuk hadis Maimunah. Hanya saja kalau disebutkan secara mutlak Muhammad bin Yusufnya adalah Firyabi dan Sufyannya di sini adalah As-Sauri. Muhammad bin Yusuf tadi yaitu siapa? Abu Abdullah Al-Firyabi. Ana tak ingat, tapi beliau tinggalnya di Basrah, Cuma asalnya negeri mana wallahu alam ya. Iya, kampungnya mana itu? Yang pasti bukan Syriap. Perlis. Oh, jadi famous bersejarah. Tapi ini Firyab, tak tahu, anak belum tahu. Baik. Kemudian Sufyan, beliau adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri Al-Kufi. Beliau adalah As-Sauri. Iya, Irak. Kufiyun. Beliau Amirul Mukminin fil hadis. Anil A'mash, dan Sufyan termasuk murid terbaiknya A'mash. Setelah siapa? Setelah Abu Muawiyah Ad-Dharir. A'mash ma'ruf, beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, imam dalam 4 perkara. Imam dalam masalah yaitu qiraatul Quran, imam dalam ibadah, imam dalam hadis, dan imam dalam masalah faraid. Sampai-sampai Imam Ahmad
mengatakan Al-A'mash dijuluki dengan Al-Farid karena memang pakar faraid. Ini Al-A'mash. Cuma cerita tentang beliau banyak ya. Pernah ada beliau didatangi oleh anak perempuannya setelah beliau punya anak perempuan. Lalu ditengok-tengok ayahnya ditengok oleh anak perempuannya. Lalu ayahnya tanya, "Anakku, kenapa engkau lihat ayahmu seperti itu?" Maka si anak perempuannya mengatakan, "Saya heran sama Umi, kenapa milih suami seperti Anda? Memang sangat buruk wajahnya." Oh, ini anak perempuannya apa ya dia? Memang kulitnya agak gelap dan matanya juga agak buta. Terakhir memang beliau buta dan beliau kakinya pincang. Wajahnya juga agak buruk. Makanya Imam ini Al-A'mash mengatakan, seandainya saya ini jual sayur tak laku, orang tak suka lihat wajah saya. Tapi karena beliau ahli hadis, dikejar-kejar. Sampai-sampai terkadang beliau terganggu tidurnya karena muhaddisun datang tak kenal waktu. Sampai-sampai beliau memelihara anjing agar orang takut kalau datang bukan pada waktunya. Karena kalau tak memelihara anjing, orang asal masuk, asal ketuk pintu dan seterusnya. Karena mereka mencari hadis, takut guru tersebut wafat sebelum mereka mendapatkan ilmu. Tatkala anjingnya mati, A'mash mengatakan telah wafat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. A'mash. Di luar, jangan di dalam. Ini khilaf. Pembahasannya panjang lebar disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autor. Yang penting jangan sampai masuk rumah dan jangan dipegang-pegang, nanti dikhawatirkan kita kena najisnya, najis yang kering atau basah, jangan. Nah, boleh jadi ada rumah kecil di luar dan jangan sampai dia menjilat kasut kita dan seterusnya. Anjing jenis lanjuran. Tak tahu anjing-anjing di Arab banyak anjing anjing prairie, anjing itu di wadi lembah-lembah banyak. Jadi orang takut datang rumah. Iya. Satu kampung. Nah, kemudian di sini Al-A'mash meriwayatkan dari Salim bin Abil Ja'ad, beliau siqatun imam. Yaitu rijal jamaah, rijal kutubus sittah. Cuma kunyahnya tidak disebutkan di dalam Tahdhibut Tahdhib. Kunyahnya anak tidak tahu. Quraib ini adalah Abu Rishdin Al-Madani. Beliau adalah faqihun Madaniyun dari kalangan tabi'in. Ibnu Abbas ma'ruf, Abdul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi. Kemudian An Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Harith yang paling akhir dinikahi Nabi, dinikahi pada waktu 1 tahun setelah Fathu Hudaybiyah, dan beliau istri Nabi yang paling akhir wafat. Maimunah bintul Harith ini radhiyallahu anha. Janda. Iya, beliau janda. Semua istri Nabi janda kecuali Aisyah. Itu yang anak tak hafal untuk Maimunah ini. Qalat, kemudian Maimunah bercerita, tawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Wudu'a ini mansub sebagai maf'ul mutlaq li bayani nau'iyatil fi'il, menjelaskan jenis fi'ilnya. Wudu macam mana? Yaitu wudu yang memang untuk salat. Jadi bukan sekedar wudu yang sifatnya lughawi misalkan, atau wudu yang sekedar mencuci bagian-bagian wudu tanpa niat wudu. Tak, betul-betul seperti cara wudu untuk salat. Tapi yang dibahas panjang lebar itu yang setelahnya, ghairu rijlaih, kecuali kedua kakinya. Ini khilaf panjang dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Ada yang mengatakan untuk hadis Aisyah yang telah kita lewati di malam sebelumnya itu dikatakan wudunya adalah wudu sempurna seperti wudu salat. Bagaimana? Berarti mencuci kaki. Tapi hadis Maimunah mengatakan selain kaki. Lalu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang terpandang adalah hadis Aisyah. Jadi wudunya lengkap, sempurna sampai ke kaki. Lalu bagaimana dengan hadis Maimunah? Ini boleh jadi qadhiyatu ain, terjadi sekali aja. Tapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Rajab karena dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain lafadznya kana dengan fi'il mudhari. Jadi seakan-akan terus-menerus selalu begitu. Persaksian dari Maimunah setiap kali Nabi tidur di rumah beliau, ternyata Rasulullah sering kalau mandi janabah itu
berwudu, tetapi untuk kaki itu diakhirkan. Lalu bagaimana yang betul? Nah, ini Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan mustahabnya memang seperti yang dicontohkan dalam hadis Maimunah. Jadi hadis Aisyah ini dikhususkan dengan hadis Maimunah. Memang wudunya sempurna kecuali masalah kaki. Nah, kakinya itu nanti saja diakhirkan. Adapun kalau Imam Ahmad, beliau mengatakan mukhayyar, boleh melakukan yang ini kah, melakukan yang itu, tidak masalah. Karena Nabi tidak mewajibkan, tetapi sekedar mencontohkan. Sementara telah terbentuk ijma dari hadis-hadis yang lain, mengguyur seluruh badan 3 kali itu sudah sah. Bahkan 1 pun sah, yang penting seluruh badan kena. Jadi tidak wajib dengan berwudu. Tapi semua ulama atau jumhur ulama mengatakan mustahab berwudu sebelum sholat. Dan ini juga pendapat jumhur sahabat. Sebelum sholat, sebelum mandi, yaitu wudu lebih dahulu. Kemudian dan jumhur ulama mengatakan tempat wuduknya itu memang di awal mandi, bukan setelah mandi. Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan itu. Cuma apa ilahnya? Alasannya apa sehingga bagian-bagian anggota wudhu didahulukan sebelum mengguyur badan dan sebagainya? Dijelaskan oleh Ibnu Battah dalam Syarah Sahih Bukhari, kemungkinan adalah min babi tasyrif, memuliakan bagian-bagian yang diwajibkan ada wudhu di situ. Sebelum mencuci yang lain, cuci bagian wudhu. Ini sebagai pemuliaan. Kemudian wa ghasala farjah. Wawunya di sini wawu apa? Ini sekedar wawu ataf, tidak menunjukkan tartib. Jadi bukan setelah wudhu baru pegang kemaluan. Ini malah jadi masalah yang panjang nanti dalam masalah fikih. Tetapi kata Ibnu Battah, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya mencuci kemaluan lebih dahulu. Setelah itu mencuci tangan, dan dalam sebagian riwayat Nabi menggosok-gosokkan tangannya ke tanah dengan keras agar air mani itu betul-betul bersih. Di zaman itu apalagi belum ada sabun-sabun seperti sekarang kan, sabun Lux, sabun Giv, sabun Lifebuoy di zaman itu kedai belum banyak kedai yang jual, memang nggak ada ya kedai sabun-sabun modern. Ya, sehingga Nabi menggosokkan tangan beliau dengan keras ke tanah. Nah, setelah itu baru berwudu. Jadi riwayat yang di hadapan kita ini wawunya sekedar wawu ataf, tidak menunjukkan urutan. Mencuci kemaluannya dan bagian yang terkena adza, kotoran. Walaupun alal khilaf apakah air mani itu najis atau tidak, tapi jelas kita menganggap menilai ini adalah kotor karena dalil-dalil menunjukkan itu kotor. Maka wajib dihilangkan, dicuci dan seterusnya. Summa afadha alaihil ma. Setelah itu beliau afadha, yaitu asala, menyiramkan air ke seluruh badan beliau. Beberapa perincian ada di dalam riwayat Aisyah dengan beberapa sanad. Summa nahari jelai. Setelah itu Nabi menepikan kedua kakinya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asyarhul Mumti', kemungkinannya adalah itu, yaitu boleh jadi Nabi khawatir di bagian yang dipijak itu ada sisa najis atau air yang meragukan, maka beliau memilih mencucinya nanti tatkala mau keluar dari bilik air itu. Makanya beliau menjauh dari tempat itu, istilahnya mendekat ke pintu atau ke tempat yang agak tinggi, mungkin ada batu atau terutama dulu kalau kita kan orang-orang lama bilik airnya kan bawahnya masih tanah, lalu ada batu yang besar untuk kaki kita naik di situ untuk dicuci lagi, untuk mengeringkan tangan, mengeringkan badan dan sebagainya. Ada batu yang agak tinggi sedikit sehingga tidak terkena air yang meragukan itu. Fa ghasalahuma. Setelah itu Nabi mencuci kedua kakinya. Dan ini kata para ulama ini adalah mustahab, tidak wajib. Karena yang wajib adalah mencuci seluruh bagian badan tadi semuanya. Kecuali apabila jelas ada tanda-tanda ini kaki saya ada bau kencing atau maka memang wajib dicuci. Tapi kalau tidak jelas, maka hukum asalnya adalah sudah cukup dengan siraman air tadi. Dan disebutkan oleh para a'immah, hadis pertama dan hadis kedua ini di dalamnya tidak ada penyebutan dalak, yaitu menggosok-gosok, menunjukkan bahwasanya dalak itu tidak wajib.
kecuali apabila dikhawatirkan air itu tidak masuk di antara sela-sela jari kaki barangkali atau lipatan-lipatan yang susah kena air, maka wajib untuk kita melakukan dalab. Jari kita masukkan, kita gosok-gosokkan agar air itu masuk ke situ. Kalau tidak demikian maka sudah cukup dengan sampainya air ke seluruh bagian badan. Sekarang bagaimana masalah berkumur-kumur? Di dua hadis ini tidak disebutkan berkumur-kumur. Sebagian ulama mengatakan mustahab, sebagian mengatakan wajib. Tetapi untuk yang istinsyak telah dinukilkan ijma, menghirup air. Itu adalah apa? Wajib. Di dalam mandi sebagaimana wajib di dalam berwudu, karena yang namanya hidung dan rongga hidung itu bagian dari wajah. Sementara rongga mulut, kalau mulut kita memang apa? Bagian dari wajah, bibir kita, tapi bagian dalam mulut kebanyakan ulama mengatakan ini bukan bagian dari wajah. Tetapi dia mustahab untuk berkumur-kumur. Yang istinsyak, yang menghirup air itu. Menghirup itu sampai ke dalam, tak di luar. Semampunya. Si Nabi mengatakan dalam hadis apa itu Muhajir bin Qunfud, kalau tak salah hadis Muhajir ya, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaimah. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak, kecuali kalau engkau berpuasa. Ini menunjukkan mustahabnya bersungguh-sungguh, tetapi jangan sampai sakit tentunya. Ya semampunya, jangan terlalu kuat, semampunya aja. Nah, makanya diperkirakan. Jangan 1 liter dihirup betul-betul. Iya tuh. Ilahuna wallahu a'lam. Ini ada bagian akhir nih ya. Hadhihi ghusluhu. Minal janabah. Ini ucapan siapa? Ini adalah mandinya Nabi dari janabah. Apakah ini ucapan Maimunah? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau, tatkala riwayat dikumpulkan ternyata ini bukan ucapan Maimunah tapi ucapan Salim bin Abil Ja'ad kepada murid-muridnya. Inilah cara mandi Nabi dari janabah, cara mandi yang mustahab. Kalau yang wajib juga bahwa seluruh anggota badan disiram atau kita masuk ke apa itu kolam renang atau seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.